Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKH A11 akan mempresentasikan mengenai hubungan faktor abiotik terhadap jumlah klorofil dan stomata ekofisiologis pada tanaman jati Tectona grandis di Kabupaten Malang. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, alangkah lebih banyak kita perkenalan diri dulu. Saya Diana Putri Ramadan dengan NIM 2351599KT10256 sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Anindya Silva dengan NIM 235213990 KT10396. Saya Aulia Rafif Rahmadana dengan NIM 235177283 KAT 10287. Saya Debbie Nisa dengan NIM 235144253 KT10214. Dan saya dengan nama Rizka Aprilia Anggraini dengan NIM 2351431 KT10218. Nah, setelah kita perkenalan diri, mari kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu, perubahan iklim mengakibatkan penambahan suhu bumi, sehingga meningkatkan peluang stres tanaman yang mempengaruhi fisiologi tanaman, yaitu indeks stomata dan klorofil. Selanjutnya, pohon akan merespon kejadian atau fenomena yang terjadi di luar dengan berbagai macam respon. Salah satunya yaitu stres tanaman yang diakibatkan kejadian di luar atau faktor abiotik akan direspon oleh tanaman yaitu dengan peningkatan suhu yang direspon oleh pohon dengan penutupan stomata yang banyak, dipengaruhi oleh gas CO2, suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan laju fotosintesis. Respon lainnya adalah pemanfaatan klorofil sebagai tempat untuk proses fotosintesis melalui cahaya yang ditangkap oleh pigmen klorofil. Setiap unit area fotosintesis berdasarkan hasil rasio klorofil tersebut. Selanjutnya adalah faktor abiotik terhadap fisiologi jati. Pengaruh suhu terhadap jumlah klorofil dan indeks stomata. Jadi suhu itu mempengaruhi indeks jumlah klorofil dan indeks stomata. Jadinya pengaruh kelembapan terhadap jumlah klorofil dan indeks stomata. Yaitu kelembapan mempengaruhi jumlah pada klorofil dan indeks stomata. Kemudian ada dampak abiotik pada jati. Yang pertama, ketika suhu lingkungan berkurang, cahaya menjadi sehingga terjadi produksi jumlah klorofil tersitasi yang berlebihan yang menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS. Yang kedua, penurunan suhu lingkungan yang diikuti dengan kenaikan kelembapan mengakibatkan aktivitas fotosintesis berkurang, sehingga terjadi produksi jumlah klorofil secara berlebihan dan menghasilkan oksigen reaktif. Kemudian secara tidak signifikan ditunjukkan oleh pengaruh kelembapan terhadap jumlah klorofil A dan indeks stomata. Selanjutnya, Lalu yang keenam yaitu strategi pencegahan dan pengendalian. Yang pertama dengan menerapkan teknik silvikultur yang baik dengan pengaturan jarak tanaman yang sesuai untuk menurunkan suhu dan meningkatkan kelembapan iklim mikro di kawasan. Karena pohon jati yang diteliti ini merupakan pohon milik petani yang ditanam tanpa dilakukan pengaturan jarak tanaman dan perawatan. Lalu yang kedua adalah penerapan sistem agroforestry di bawah tegakan bisa dikombinasikan dalam teknik silvikultur untuk menurunkan suhu dan menaikkan kelembapan dalam kawasan. Kesimpulannya adalah kelembapan berpengaruh signifikan terhadap jumlah klorofil B dan jumlah klorofil total pohon jati. Dan juga suhu berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah klorofil A dan indeks stomata. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.